Apa kabar semuanya? Semoga baik. Gimana rasanya tumbuh dewasa? Gimana rasanya keluar dari zona yang penuh nyaman dan rasa perlindungan? Gimana rasanya gak lagi bisa mengandalkan? Bukan hanya udah gak bisa mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan diri sendiri pun kadang rasanya gak mungkin. Gimana rasanya? Dulu, waktu kita masih belum ada di masa kita sekarang ini, rasanya semua hal gak pernah rumit. Rasanya semua persoalan gak pernah bikin kita sepusing sekarang ini. Bahkan, dulu kita gak pernah tahu rasanya kecewa itu gimana. Beda sama sekarang. Saat masa remaja udah mulai tertinggal di belakang, saat orang-orang mulai menyatakan ekspektasi mereka terhadap kita secara terang-terangan, rasanya semua hal gak pernah sederhana. Rasanya semua hal selalu datang dengan kerumitannya masing-masing. Kita juga mulai bersahabat dengan yang namanya kecewa. Kita mulai terbiasa dengan yang namanya luka. Masih ingat banget, dulu pas kecil selalu pengen cepet-cepet jadi orang dewasa. Tapi ternyata pas udah ngerasain kehidupannya, berat ya. Kita gak bisa terus-terusan mengandalkan orang lain, menaruh harapan sama orang lain. Karena ternyata orang lain juga gak jauh beda sama kita. Mereka punya masalahnya sendiri. Kita gak bisa nuntut orang lain buat selalu ada di kehidupan kita, karena bener-bener gak ada yang bakal stay terus di susah senengnya kita. Mereka akan datang dan pergi menurut masanya sendiri-sendiri. Kita mulai terbiasa saat orang yang diharapkan memberi kita kekecewaan atas pengharapan yang kita gantungkan. Kita mulai terbiasa saat sesuatu yang kita perjuangkan malah bikin kita kesakitan. Kita mulai terbiasa mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan diucapkan atas sebuah kehidupan yang kita jalankan. Mungkin beberapa ada yang benar-benar nusuk ke hati, tapi kebanyakan kita selalu bilang ke diri sendiri, gak apa-apa. Dulu pas kecil kita adalah manusia yang paling gak bisa ngalah. Tapi pas dewasa, kita selalu maksa diri kita sendiri buat ngalah sama sesuatu yang kita mau. Dulu pas kecil kita bisa langsung nangis, minta pulang dari tempat yang bikin kita gak nyaman ada di sana. Tapi pas dewasa, kita lebih sering menelan semua ketidaknyamanan itu sendirian. Bukan karena gak bisa kekeh atas sesuatu yang kita mau. Bukan karena gak bisa bilang kalau kita gak nyaman. Bukan. Semua itu kita lakuin cuma karena kita gak mau kembali kecewa. Karena udah terlalu banyak kekecewaan yang kita tanggung, yang terus nambah sebelum salah satu kekecewaan lainnya bisa kita sembuhkan. Kita mulai terbiasa capek, tapi terus maksain buat bertahan. Kita mulai terbiasa gak baik-baik aja tapi terus maksain buat gak apa-apa. Rumit. Iya, ini emang rumit. Proses menjadi dewasa emang rumit. Dulu pas masih kecil, kita bebas ngeluh ke semua orang dan tanggapan mereka selalu baik. Karena mungkin pas waktu kita masih kecil, semua masalah selalu sederhana. Makanya solusi yang dikasih orang-orang pun gak pernah bikin kita kecewa. Selalu simple, pas. Tapi di kehidupan kita sekarang, kita selalu mikir-mikir dulu buat cerita ke orang lain tentang suatu hal yang pengen kita bagi. Hal-hal yang bikin kita bingung, sedih, kecewa, marah. Kita selalu mikir, dia lagi sibuk gak ya? Kalau aku cerita gini dia bisa nerima gak ya? Respon dia bakal gimana ya?
Kenapa coba kita sampai harus mikir buat berbagi cerita ke orang lain? Karena kita pernah kecewa. Kita pernah luka gara-gara harapan yang kita gantungin ke orang lain. Kita pernah kecewa saat ternyata respon mereka atas apa yang kita ceritain ke mereka gak sesuai sama ekspektasi kita. Kita pernah berharap bisa meringankan sesak kita lewat mereka, tapi ternyata hari itu kita salah. Beberapa orang selalu sok tahu sama masalah kita. Beberapa orang selalu bandingin masalah kita sama masalah mereka. Dan yang paling parah, beberapa orang malah menghujat kita. Padahal niat buat cerita itu gak selalu minta jalan keluar. Gak selalu biar dapat nasihat, atau malah dibanding-bandingin. Tapi kadang kita cuma pengen didengar. Kita cuma pengen disimak, dipeluk. Sayang, banyak orang egois yang malah sok tahu dan ngerendahin cerita kita sendiri. Dan dari situlah, kita jadi mulai malas buat cerita. Bukan karena gak ada hal yang mau diceritakan, tapi karena kita cuma pengen menyelamatkan diri sendiri dari kekecewaan. Iya, kita mulai terbiasa jadi pelindung atas diri kita sendiri. Kita mulai terbiasa jadi teman buat diri kita sendiri. Kita mulai terbiasa jadi alasan buat terus bertahan demi diri kita sendiri. Sana pernah bilang gini, yang sering jadi rumah, kadang udah lama kehilangan rumahnya sendiri. Ya, kita yang selalu kecewa, kita yang selalu milih buat ngalah, kita yang selalu maksa buat gak apa-apa, pasti gak pengen orang lain ada di posisi yang sama kayak kita. Apalagi orang-orang yang kita sayang. Kita selalu berusaha buat jadi tempat pulang yang nyaman buat mereka. Jadi rumah, jadi tujuan yang bisa bikin lelah jadi ringan. Kita berusaha jadi rumah buat orang lain walaupun sebenarnya kita udah lama kehilangan rumah kita sendiri. Kita selalu berusaha bikin orang-orang yang kita sayang bahagia walaupun sebenarnya kita udah lama kehilangan kebahagiaan kita sendiri. Dan semua itu kita lakuin karena buat kita cukup aku aja yang gini, mereka jangan. Cukup aku aja yang sedih, mereka jangan. Cukup aku aja yang pernah kecewa, mereka jangan. Iya, kita pengecut. Kita pengecut atas kehidupan kita sendiri. Kita pengecut atas kebahagiaan diri kita sendiri. Tapi emang gak ada cara yang lebih memungkinkan untuk dilakukan selain terus bertahan kan? Tentu aja kita semua berhak untuk bahagia, iya aku tahu. Tapi kita gak bisa menyalahkan orang lain. Kalaupun cara yang diambil buat sampai ke bahagia itu ternyata beda-beda. Ternyata gak sama. Aku cuma pengen bilang, untuk kita semua, saat suatu hari nanti kita capek buat terus maksain kalau kita nggak apa-apa, tolong berhenti sebentar. Tolong istirahat sejenak. Kita cuma punya diri kita sendiri sebagai teman. Seenggaknya kasih diri sendiri kesempatan buat sejenak berhenti dari masalah kehidupan. Saat suatu hari nanti kita benar-benar nggak bisa lagi pura-pura kuat di depan semua orang, tolong kasih diri sendiri waktu buat nangis ngeluarin semua kekecewaan. Kita adalah pelindung dari diri kita sendiri, tolong biarkan istirahat. Kalau memang keadaan udah gak lagi memungkinkan untuk terus berkorban. Semoga Tuhan selalu ngasih kita jatah sabar yang gak ada habis-habisnya.